Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada pemimpin para nabi dan Rasulullah, baginda kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Adapun ceramah yang akan saya sampaikan berjudul Adab Berpuasa serta Hikmahnya. Adab berpuasa serta hikmahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, puasa dalam agama Islam artinya menahan diri dari makanan dan minuman serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim, perintah puasa difirmankan oleh Allah SWT pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam buku tafsir Al-Baqarah ayat 183 oleh Ahmad Sarwat LCM, yang dimaksud orang-orang beriman pada ayat ini adalah seorang muslim atau orang yang Islam dan meyakini Allah SWT sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah-Nya. Kemudian diwajibkan atas kamu berpuasa. Diwajibkan karena ibadah puasa memiliki banyak keutamaan seperti menjauhkan diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT, mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Karena hukumnya adalah wajib, maka apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan maka mendapatkan dosa. Puasa merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melaksanakan puasa Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis Syahidi, riwayat Al-Bukhari 37 dan Muslim 1266. Dalam puasa terdapat puasa wajib dan puasa sunnah, namun tata caranya tetap sama. Selain itu, untuk menyempurnakan ibadah puasa ini, maka ada adab-adab berpuasa yang juga harus diperhatikan kaum muslim yang melakukannya. Yang pertama, memakan makanan yang baik. Adab berpuasa yang pertama yakni mengkonsumsi makanan yang baik. Selama berpuasa khususnya di bulan Ramadan, makanan yang sebaiknya kita konsumsi adalah makanan yang baik atau halal, tayyibal. Makanan yang baik tidak identik dengan makanan yang lezat atau mahal, tetapi adalah makanan yang baik bagi kesehatan dan tentu saja juga halal sebagai syariah. Yang kedua, menghindari perselisihan. Pertengkaran atau perselisihan bisa terjadi kapan saja, tetapi orang-orang berpuasa sangat dianjurkan menjaga kesucian bulan Ramadan dengan tidak melakukan pertengkaran. Untuk itu diperlukan kesadaran penuh untuk menahan diri dari emosi yang dapat menyurus pada pertengkaran. Yang ketiga, menjauhi ghibah, menjuding orang lain di luar bulan Ramadan. Jangan saja tidak baik, apalagi selama berpuasa di bulan suci ini, tentu dosanya lebih besar dan dapat menghilangkan pahala berpuasa itu sendiri. Oleh karena itu, setiap orang yang berpuasa perlu menyadari hal ini sehingga bisa bersikap hati-hati dalam menjaga lisannya. Yang keempat, menghindari berkata dusta. Berkata dusta merupakan hal yang penting sebab
Sekali berdusta, kita akan cenderung berdusta lagi untuk menutupi dusta sebelumnya. Di saat puasa, kita harus mampu menghindari berkata dusta karena dusta dapat mengurangi bahwa atau menghilangkan pahala berpuasa. Juga kita harus mampu menahan diri dari melakukan sumpah palsu sebab hal ini juga dapat merusak kualitas ibadah puasa kita. Tentu saja, tidak hanya kualitas ibadah puasa kita menjadi menurun akibat dusta dan bersumpah palsu, tetapi juga kita akan mendapatkan dosa yang lebih besar. Yang kelima, tidak menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara verbal merupakan perbuatan tercela. Menyakiti orang lain merupakan kezaliman dan orang karena merupakan kemaksiatan. Setiap perbuatan tercela terdampak langsung terhadap kualitas ibadah puasa kita. Ibadah puasa yang kita jalani dengan susah payah, dengan menahan dahaga dan lapar dari pagi dini hingga saat maghrib, akan sia-sia tanpa pahala apabila kita tidak mampu menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menyakiti orang lain. Yang keenam, menjaga badan dari segala perbuatan buruk di bulan Ramadan. Khususnya hendaklah kita dapat menjaga tangan kita agar tidak kita gunakan untuk maksiat, meskipun memukul orang lain ataupun mencuri dan sebagainya. Kaki kita juga harus kita jaga sebaik mungkin dengan tidak menggunakan untuk pergi ke tempat-tempat tertentu untuk perbuatan maksiat dan sebagainya. Demikian pula mata dan telinga kita hendaklah selalu kita jaga sebaik-baiknya agar tidak bisa kita gunakan untuk melakukan perbuatan maksiat yang dosanya dilimpahkan dalam bulan suci ini. Hikmah yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah puasa Ramadan bisa lebih kana. Yang ketiga, latihan mengontrol nafsu. Yang keempat, hikmah berpuasa Ramadan bisa saling berbagi. Yang kelima, puasa baik bagi kesehatan jasmani. Yang keenam, selalu berusaha menjadi lebih baik. Yang ketujuh, meninggalkan kesenangan dunia. Yang kedelapan, hikmah puasa Ramadan dapat berhati-hati dalam berbuat. Yang kesembilan, bisa melatih hidup lebih sederhana. Itulah cukup sekian cara singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wallahu muttarik, Allahumma muttarik tauma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.